Puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku, ini kasih dan diberkati Tuhan. Hari inilah kesempatan yang terakhir saat pagi ini. Mari kita datang untuk lebih lagi dekat dengan Tuhan. Kita semakin mendekat sampai kita bisa benar-benar menyatu dengan Tuhan. Lewat doa penyembahan kita, semakin kita tingkatkan terus sampai satu waktu daging tidak bersuara lagi. Puji Tuhan. Mari kita akan mulaikan ibadah doa semalam suntuk pada sesi yang terakhir, sesi yang ketiga saat pagi ini. Dengan kita pujikan dari 29 yang rohani nomor 29. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Di
kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Tuhan, inilah yang menjadi kerinduan kami ya Tuhan. Sebabnya kami terus berjuang hari ini, semakin mengalami perobekan daging ya Tuhan, bagaikan buah zaitun yang diperas Tuhan untuk mengeluarkan minyak Tuhan. Itulah minyak urapan Roh El Kudus-Mu yang semakin tercurah dalam setiap kehidupan kami, semakin memakai kehidupan kami. Gereja-Mu di akhir zaman semakin dipulihkan Tuhan, menjadi gereja yang tampil menjadi terang Tuhan di tengah-tengah kegelapan dunia. Kami menjadi saksi-Mu Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa, membawa bangsa-bangsa untuk Tuhan bisa melihat cahaya Injil kemuliaan ini masuk dalam pembentukan tubuh-Mu yang sempurna ya Tuhan. Sampai satu waktu kami semua bisa menjadi mempelai wanita, menjadi terang dunia yang akan menyambut Engkau yang akan datang kembali ya Tuhan, sebagai Raja mempelai Kristus. Itulah perjuangan kami hari-hari ini, terus berjaga-jaga berdoa Tuhan, hingga semakin minyak urapan Roh Kudus dicurahkan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Secara khusus sepanjang malam ini kami telah berjuang Tuhan untuk merobek daging ini Tuhan, mulai dari season pertama, 2 hingga yang terakhir saat pagi ini Tuhan. Engkau yang menilik dari tempat yang maha tinggi, Engkau yang memperhatikan semua perjuangan kami, hamba-Mu, umat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Ya, semakin Roh-Mu dicurahkan semakin melimpah atas hidup kami ya Tuhan. Sebabnya saat ini sebelum kami akan menyembah Engkau Tuhan, kami akan membaca merenungkan firman-Mu. Kiranya benar-benar Tuhan penyembahan kami didorong oleh Roh Kudus, didorong oleh kebenaran firman-Mu, sehingga benar-benar penyembahan kami semakin hari menjadi penyembah yang semakin Tuhan meningkat dalam doa penyembahan, sampai satu waktu Tuhan daging tidak bersuara lagi ya Tuhan. Supaya urapi kami semua menjadi hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu dengan hikmat yang dari surga, sehingga benar-benar firman adalah sumber segala jawaban atas setiap hidup kami. Firman semakin menyucikan, mengubahkan, membaharui, mempersiapkan kami semakin siap sedia berjaga-jaga dalam menantikan kedatangan yang sungguh tidak terduga ya Tuhan. Urapi juga kehidupan kami semua umat-Mu, baik di tempat ini bahkan dimanapun umat berada saat ini. Urapi semua dengan kuasa Roh El Kudus yang mencengkeram setiap hidup kami, sungguh-sungguh mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati. Kalau malam hutan Tuhan, kami menjadi tanah yang baik dan subur, menerima benih firman-Mu, bertumbuh. Kami yakini kami praktekkan sungguh nyata pertumbuhan pembaruan, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang matang untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kiranya sekali lagi lewat firman dan Roh Kudus-Mu mendorong, menyucikan, melayakan, menggairahkan kami semakin menjadi penyembah yang benar, sampai satu waktu penyembah yang sempurna ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis kami tahu tidak senang melihat kami dalam Tuhan. Kami mendengar firman-Mu, menyembah Engkau, menggoda merintah yang kami lewat roh-roh jahat, najis, roh mantul, kesatian, main, segala roh-roh yang tidak bersumber daripada Allah. Kami perintahkan kamu semua di dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, mohon belas kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari sebelum kita datang tersungkur di bawah kaki Tuhan kembali pada sesi yang terakhir ini, sesi yang ketiga, mari kita akan melandasi dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca, kita renungkan. Pembacaan yang kita sudah tekuni dari kitab Kejadian hingga kita berada pada kitab Amsal, dan pagi ini kita akan lanjutkan Amsal pasalnya yang ke-30
Amsal pasal yang ke-30. Amsal pasalnya yang ke-30. Perkataan-perkataan Agur bin Yake. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Tutur kata orang itu, aku berlelah ya Allah, aku berlelah sampai habis tenagaku. Sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku, juga tidak kupelajari hikmat, sehingga tidak dapat kukenal yang maha kudus. Siapakah yang naik ke surga lalu turun? Siapakah yang telah mengumpulkan angin dalam genggamannya? Siapakah yang telah membungkus air dengan kain? Siapakah yang telah menetapkan segala ujung bumi? Siapa namanya dan siapa nama anaknya? Engkau tentu tahu. Semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang-orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Dua hal aku mohon kepadamu, jangan itu kau tolak sebelum aku mati, yakni jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu? Atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Allahku. Jangan mencerca seorang hamba pada tuannya, supaya jangan ia mengutuki engkau dan engkau harus menanggung kesalahan itu. Ada keturunan yang mengutuki ayahnya dan tidak memberkati ibunya. Ada keturunan yang menganggap dirinya tahir tetapi belum dibasuh dari kotorannya sendiri. Ada keturunan yang berpandangan angkuh, yang terangkat kelopak matanya. Ada keturunan yang giginya adalah pedang, yang gigi geliginya adalah pisau, untuk memakan habis dari bumi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang miskin di antara manusia. Si lintang mempunyai dua anak perempuan, untukku dan untukku. Ada tiga hal yang tak akan kenyang, ada empat hal yang tak pernah berkata cukup. Dunia orang mati dan rahim yang mandul, dan bumi yang tidak pernah puas dengan air, dan api yang tidak pernah berkata cukup. Mata yang mengolok-olok ayah dan enggan mendengarkan ibu akan dipatuk gagak lembah dan dimakan anak raja wali. Ada tiga hal yang mengherankan aku, bahkan ada empat hal yang tidak ku mengerti. Jalan raja wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Ya, puji Tuhan. Sampai di sini dulu bacaan kita saat pagi hari ini. Ya, perkataan-perkataan Agur bin Yake. Nah, dia di sini mengatakan pada ayatnya yang ke ayat 1, ya, tutur kata orang itu, aku berlelah ya Allah, aku berlelah sampai habis tenagaku, sebab aku ini lebih bodoh daripada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku. Jadi kalau kita menyimpulkan apa yang dikatakan oleh Agur bin Yake ini, dia adalah seorang yang merendahkan dirinya. Ya, sekalipun dia memiliki hikmat, dia memiliki kepandaian, tetapi dia tidak menganggap itu ada padanya. Ya, malah dia mengatakan bahwa dia lebih bodoh daripada orang lain, pengertian manusia tidak ada padaku. Ya, jadi dia adalah orang yang merendahkan diri. Ya, haleluya. Sehingga orang yang merendahkan diri itu bisa berkata pada ayat 5, semua firman Allah adalah murni, ia adalah perisai bagi orang yang berlindung padanya. Jangan menambahi firman-Nya supaya engkau tidak ditegurnya dan dianggap pendusta. Ya, jadi hanya orang yang merendahkan dirinya yang bisa mengakui bahwa firman itu adalah murni. Ya, firman pengajaran
itu adalah firman yang murni, ya, yang tidak boleh ditambah, yang tidak boleh dikurangi. Ya, itu firman pengajaran yang benar. Tidak boleh kita tambah dengan pengetahuan kita. Ya, tidak boleh kita tambah dengan logika kita, dengan pengalaman dan lain sebagainya. Ya, dan juga tidak boleh dikurangi. Ya, jadi apa yang sudah dikatakan firman Tuhan, ini yang harus kita berjuang untuk kita bisa lakukan itu ya dalam kehidupan kita. Ya, haleluya. Sehingga kemudian dia berkata di sini pada ayat yang ke-7, aku mohon kepadamu ya Tuhan, jangan kau tolak itu sebelum aku mati, yakni itu pada ayat yang ke-7. Ayat 8, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jadi Agur bin Yake ini kehidupan yang sekali lagi pertama tadi dia merendahkan diri, ya, sehingga dia bisa mengakui bahwa firman itu adalah firman yang benar, yang murni, yang tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, yang harus kita lakukan ya, dengan penuh ya, kejujuran di hadapan Tuhan. Ya, tidak ada, ini katakan, jangan sampai ada kecurangan, kebohongan pada dirinya. Ya, jadi dia berjuang ya, untuk menjadi kehidupan yang selalu jujur, ya, tidak ada kebohongan. Ya, kalau sudah menjadi orang yang jujur maka ya, akan menjadi orang yang taat, ya, kemudian setia. Ya. Jadi mulai dari jujur dulu baru bisa taat. Ya, orang yang jujur mulai dari jujur dalam pengajaran. Ya, kalau ya katakan ya, kalau tidak ya tidak. Kita harus pegang teguh hari ini. Ya. Haleluya. Jangan ditambah, jangan dikurang. Ya, kalau firman itu ya ya, kalau tidak ya tidak. Tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Ya, haleluya. Kalau sudah jujur maka kita bisa taat dan kita bisa setia. Ya, dalam situasi kondisi apapun juga. Ya, sehingga dia berkata sini, jangan berikan aku kemiskinan atau kekayaan, biarkan aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Ya, haleluya. Jadi dia merindukan bahwa dalam hidupnya, ya, haleluya, dia bisa selalu merasa cukup, selalu merasa puas dengan apa yang dia miliki. Ya, haleluya. Apapun yang dia alami, ya, baik dalam keadaan ya, miskin atau ya, haleluya, dia anugerahkan kekayaan, biarlah aku menikmati ya, makanan yang menjadi bagianku. Nah, ini apa yang dikatakan Agur bin Yake ini ya, mengingatkan kita juga dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius pasalnya yang ke-6. Mari kita membaca ayat ini. 1 Timotius pasal yang ke-6. Ya, biar kita ya, bisa seperti Agur bin Yake yang merendahkan dirinya ya, untuk selalu bisa mengakui firman, yakin pada firman pengajaran yang benar dan murni ya, sehingga tidak ada kecurangan, tidak ada kebohongan, menjadi kehidupan yang jujur, kehidupan yang taat, kehidupan yang setia dalam setiap situasi kondisi apapun ya, baik dalam keadaan yang tidak punya apa-apa, dalam keadaan yang memiliki sesuatu, apapun juga dalam hidup kita, dan kita selalu merasa puas dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. 1 Timotius pasal yang ke-6, mari 1 Timotius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-6, mulai 6. 1 Timotius pasal 6 ayat 6. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan yang besar. Kalau kita merasa cukup, merasa puas, itu memberikan keuntungan yang besar. Ya, sampai keuntungan yang besar itu secara rohani, tidak hanya secara jasmani, tapi secara rohani itulah dua sayap berunas yang besar itu. Ya, arahnya ke situ. Ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat ya, membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, biar kita selalu merasa puas, cukup dengan apa yang Tuhan berkatkan dalam hidup kita.
Jangan sampai ya, seperti ya, kembali kita ke Amsal tadi pasal 30 ayat yang ke-19 ini, seperti si lintah. Itu ayatnya yang ke-13 15 ya. Amsal 30 tadi yang kita sudah baca. Ayat yang ke-15, ayat 15, si lintah mempunyai 2 anak perempuan, untukku dan untukku. Tiga hal yang takkan kenyang, 4 hal yang tak pernah berkata cukup. Itu orang yang tidak pernah merasa cukup, tidak merasa puas. Ya, itu adalah orang egois. Untukku, nah, semua untuk dia. Ya, semua untuk dia. Ya. Apa yang dia terima semua untukku, keluargaku, untuk ini, semua untuk dia. Ya. Haleluya. Dia melupakan pekerjaan Tuhan, melupakan ibadah pelayanan yang seharusnya itu yang diutamakan hari ini. Ya, mari ya, biar kita ya, menjadi kehidupan yang selalu bisa mengutamakan ibadah pelayanan yang lebih dari segala perkara yang ada dalam dunia ini. Jadi kalau sudah merendahkan diri, menerima firman, jujur, bisa taat, setia. Nah, maka ini adalah orang yang ya, bisa mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara. Tidak akan egois, ya, hanya untuknya saja. Ya, tapi semua untuk Tuhan. Ya, biar kita bisa berkata, hidupku untuk kemuliaan bagimu Tuhan. Ya, jangan hidupku untukku seperti si lintah. Ya, mari biar kita bisa berkata, ya, hidupku Tuhan adalah untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Ya, biar kita selalu bisa memberikan hidup kita. Ya, mulai kita bisa memberikan pengorbanan. Ya, apa yang kita miliki hari ini. Ayo, apa yang kita miliki, waktu kita, tenaga, ya, harta, apa yang kita miliki, ayo. Mari kita persembahkan kepada Tuhan, persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Ya. Mulai dari waktu kita sepanjang malam ini, waktu kita berikan kepada Tuhan. Sesi pertama, 2, ketiga. Ya, haleluya. Mari biar sungguh-sungguh kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bahkan ya sampai garis akhir hidup kita, selama Tuhan izinkan kita masih hidup di muka bumi. Ya, menutup tahun 2021 ya. Tahun 2020 masuk tahun 2021. Mari. Ya, selagi kita masih izinkan Tuhan melangkah di dunia yang fana ini, mari. Dan kita selalu merendahkan diri kita seperti Agur bin Yakir, merendahkan diri terus ya, untuk berpegang pada firman pengajaran yang benar, yang murni. Yuk, jangan ditambah, jangan dikurangi. Yuk, jujur, taat, setia. Jangan seperti si lintah yang hanya untuk dia saja, egois. Ayo, mari. Hari-hari ini biar kita lebih utamakan ibadah pelayanan. Kita bisa mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara yang ada dunia, sehingga kita benar-benar akan semakin ya, mengerti, semakin mengenal jalannya Tuhan. Ya, ada 4 sini jalannya Tuhan. Ayatnya yang ke-19, jalan Raja Wali di udara. Itu adalah penampilan Yesus sebagai raja di atas segala raja. Jalan ular di atas cadas, itu penampilan Yesus sebagai hamba. Jalan kapal di tengah-tengah laut. Ya. Saya ulangi, ular di atas cadas itu penampilan Yesus sebagai manusia, ya. Yesus sebagai manusia. Kemudian jalan kapal di tengah-tengah laut itu adalah penampilan Yesus sebagai hamba. Dan terakhir, jalan laki-laki dengan seorang gadis, itu penampilan Yesus sebagai mempelai pria surga. Kita semakin mengenal jelas pribadi Tuhan kita sebagai raja di atas segala. Dia juga sebagai manusia yang sengsara seperti ular, disamakan dengan ular, dicadas. Ya, kehidupan manusia yang sengsara sampai mati ke salib. Tadi season 2 saya sudah jelaskan bagaimana dia bagikan buah zaitun yang diperas, getah mur yang bertetesan. Ya, mari biar kita juga ya, semakin mengenal jalannya Tuhan. Ya, sehingga kita ya, selalu bisa berjuang, mulai dari menjadi seperti raja. Yuk, Kristus Raja ya. Ya, bukan cuma sekedar nama gereja kita Kristus Raja, kita juga menjadi raja-raja, menjadi pemenang hari ini. Jangan kalah dengan daging ini. Ya,
sampai kita kalah dengan daging yang lemah. Ayo berjuang. Ya, untuk kita terus menang, tampil sebagai pemenang. Mengalahkan daging, mengalahkan dunia, mengalahkan dosa-dosa yang ada. Ya, menjadi pemenang di dalam Tuhan. Kemudian menjadi manusia. Kita harus mengenal Yesus juga sebagai manusia yang sengsara. Yuk, jangan takut sengsara, jangan takut menderita dengan Tuhan. Ya, biar kita semakin teguh, berani aja untuk melewati segala penderitaan. Kita berani terus bertahan menghadapi apapun juga penderitaan kita dalam ibadah pelayanan. Kemudian sebagai hamba kita mengenal Yesus sebagai hamba. Ingat, dia datang bukan untuk dilayani, tapi melayani, bahkan memberikan nyawanya bagi kehidupan kita semua, menebus kita. Mari kita belajar terus menjadi hamba, memiliki hati sebagai hamba. Ya, haleluya. Yang hanya mengabdi kepada Tuhan. Ya, hanya mau taat setia kepada Tuhan. Ya, menjadi hamba-hamba yang hanya melakukan kewajiban tanpa menuntut hak. Ya, terus kita berjuang, lakukan kewajiban kita. Ya, tidak usah kita tuntut hak kita. Ya, ingat, hak dan upah kita ada dalam tangan Tuhan. Jangan takut. Ya, sudah jelas itu. Kalau kita lakukan kewajiban kita, hak dan upah kita ada dalam tangan Tuhan. Ya, sampai satu waktu nanti jalan laki-laki dengan seorang gadis. Nah, sampai kita bisa menjadi mempelai Tuhan. Ya, kita bisa berjalan bersama dengan dia. Ya, tidak akan terpisah. Di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Kita tidak akan terpisah untuk selamanya bersama Tuhan. Ya, mari terus berjuang. Ya, mulai dari kita merendahkan diri kita. Yuk, pegang teguh kebenaran firman. Ya, jujur, ya, taat, setia, jangan egois. Ayo, bisa mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara yang ada dalam dunia ini. Sehingga kita semakin mengenal pribadi Tuhan kita. Kita tampil sebagai raja-raja. Kita tampil sebagai manusia yang rela sengsara bersama Tuhan. Menjadi seorang hamba yang hanya melakukan kewajiban. Namun hak dan upah kita dalam tangan Tuhan. Sampai kita bisa menjadi mempelai Tuhan yang selalu bahagia. Ya, kita bersama Tuhan. Mulai dari di bumi ini kita sudah merasakan kebahagiaan itu. Ya, Tuhan yang menyediakan yang terbaik. Apa yang tak pernah kita lihat dengan mata kita, Tuhan sediakan bagi kita. Ya, di depan. Ya, yang penuh dengan kemustahilan bagi kita. Yakinlah. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata kita, tidak pernah kita dengar dengan telinga, Tuhan sediakan bagi kehidupan yang mengasihi Dia. Ya, puji Tuhan. Semoga kita mengerti, terus berjuang adik-adik. Ya, untuk menjadi pemenang, raja-raja yang selalu menang, menjadi manusia yang selalu rela sengsara, menjadi hamba yang melakukan kewajiban, sampai kita bisa menjadi mempelai Tuhan yang sempurna. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tuntaskan perjuangan kita, ya, sesi yang ketiga ini dengan kita datang mempersembahkan, ya, doa penyembahan sungguh-sungguh. Yuk, ya, jangan tidur, ya, sungguh-sungguh menyembah Tuhan pagi ini. Haleluya. Mari kita pujikan melayani lebih sungguh. Tuhan yang lebih dulu telah melayani kita. Yuk kita lakukan lebih sungguh lagi. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Haleluya. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu. Tuhan lebih dulu melayani.
melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Amin. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan yang lebih dulu mengasihi. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih dengan haleluya. Biar bukan sekedar perkataan kita, bukan sekedar kita pujikan saat ini, namun semoga itu benar-benar menjadi kenyataan dalam hidup kita ya. Lebih sungguh dari itu. Pandanglah Bukit Zaitun, Bukit Golgota, di mana perjuangan Yesus. Dia rela, dia bagaikan puasa itu yang diperas lagi dengan sungguh-sungguh. Dia berjuang, dia bersungguh-sungguh berdoa sampai lalunya menjadi tetesan-tetesan darah yang berjatuhan ke tanah. Bahkan sampai di atas kayu salib, sampai tetesan darah yang terakhir di atas kayu salib. Itulah perjuangan Tuhan. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Sepanjang malam ini bagaimana dengan kita? Tidak sanggupkah Tuhan katakan, tidak sanggup kau berjaga-jaga dengan aku? Kenapa kamu tidur? Kenapa kita masih lemah? Iya, terlalu mengikuti keinginan daging kita. Semoga kita sungguh-sungguh semakin sungguh melayani Tuhan. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan dia melayani, memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Seringkali hanya waktu saja kita masih saja kita korupsi waktu untuk Tuhan, belum mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Bagaimana kalau Tuhan tuntut nyawa? Oh, masih terlalu jauh kita. Mari kita semakin sungguh-sungguh di sisa waktu yang masih Tuhan berikan. Jangan main-main saudara, jangan main-main. Oh, sungguh-sungguh lagi. Haleluya, haleluya, kami melihat Tuhan sampai teman hati kami Tuhan, akan melihat perjuangan kami sepanjang malam ini. Hidup ini sungguh-sungguh mengasihi Engkau, sungguh-sungguh melayani Tuhan, menjadi seorang hamba yang hanya melakukan kewajiban. Lagi, sekali lagi, haleluya, sungguh-sungguh, haleluya, pandang Bukit Zaitun, pandang Bukit Golgota, kita semakin sungguh-sungguh berjuang. Semakin sungguh-sungguh. Jangan seperti si Lintah, hanya untuknya saja. Jadi kehidupan egois. Mari, dan kita lebih utamakan Tuhan lebih dari segala perkara. Semakin mengasihi Tuhan, lebih mengasihi Tuhan lebih dari segala perkara dalam dunia ini. Haleluya Tuhan. Buktikanlah
Buktikan, bukan hanya dengan perkataan, kita buktikan dengan kesungguhan kita, kejujuran, ketaatan, kesetiaan kita sampai garis akhir hidup kita. Haleluya, haleluya. Kita sungguh-sungguh berseru menyembah di Allah ini. Haleluya, 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 Tuhan. Tidak usah, tidak usah. Haleluya, Yesus, haleluya. Yesus Hallelujah.
Begitu mengasihiku.
ada yang seperti Engkau. Begitu makasih. Oh, Kau Tuhan sanggup menjadi semua seruan, seru doaku. Tiada yang seperti Kau Tuhan. Haleluya. Begitu makasih. Begitu makasih. Kau Tuhan sanggup melawan. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Seluruh kehidupan aku percaya Tuhan. Oh haleluya. Tuhan ku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku Tuhan. Kami percaya Tuhan. Kau yang dahsyat. Tuhan ku dahsyat. Kau turun tangan memberkati kami. Aku percaya, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkati kami. Denganku, mari kita bangkit bersama. Mari kita sungguh-sungguh yakin. Tidak ada keraguan sedikitpun. Tidak takut, tidak gentar menghadapi apapun. Dunia semakin tidak menentu hari. Kita tidak apa yang terjadi depan kita. Yakin dan percaya bahwa Tuhan sangat memperhatikan kita dan sangat peduli dengan kita. Hidupan yang sungguh-sungguh mengasihi, hidupan sungguh-sungguh berjuang. Tuhan tidak akan tinggal diam. Tuhan memperhatikan kehidupan kita semua. Haleluya. Mari kita angkat dua tangan kita kepada Tuhan. Angkat dua tanganmu. Haleluya. 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 Pegang doa, haleluya. Menaikkan doa kami kepadamu, seruan kami. Kami berteriak di hadapan-Mu. Kami mencurahkan seluruh isian kami kepada Tuhan. Oh, semua ketidakmampuan, ketidakberdayaan kami hari-hari ini Tuhan, kami serahkan semua dalam kami. Kami berseru hari-hari pagi, siang, malam Tuhan, berseru kepada Engkau. Haleluya. Dan semakin Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, semakin tercurah Tuhan, bagaikan air yang terus mengalir dalam kehidupan kami, semakin melimpah menjadi minyak persediaan bagi kami. Jadi kami semakin Tuhan, oh haleluya, mendapatkan kekuatan. Haleluya. Semakin kami Tuhan, oh haleluya, memiliki gairah, semangat yang berkobar-kobar Tuhan. Semakin jadi kehidupan yang jujur di hadapan, menjadi kehidupan yang taat, kehidupan yang setia Tuhan, sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Inilah kehidupan kami semua. Sekali lagi kami serahkan kehidupan kami dalam tangan-Mu Tuhan. Semua Tuhan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan kami, semua pergumulan, beban berat, masalah, penderitaan Tuhan, kelemahan tubuh, sakit, penyakit yang dialami, semua kehidupan kami, baik di tempat ini, bahkan dimanapun umat berada saat ini ya Tuhan. Tuhan menjangkau dengan tangan-Mu yang kuat Tuhan, terulur memulihkan kami semua Tuhan, menjamah Tuhan, menyatakan kuasa mujizat-Mu dalam setiap pergumulan yang dialami apapun itu, baik secara pribadi, dalam nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, studi, cita-cita masa depan, semua Tuhan yang mustahil, tangan-Mu terulur Tuhan saat pagi ini menjamah, memulihkan, menyatakan kuasa
kuasa mujizat-Mu bagi setiap kehidupan kami. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Mujizat-Mu terjadi bagi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya juga tangan-Mu juga terulur memberkati kehidupan kami semua dengan berkat-berkat yang melimpah, berkat rohani. Maka yang Tuhan semakin Kau nyatakan bagi kami. Engkau memakai kami untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan, menjadi terang dunia. Dan dunia semakin gelap. Kami bisa membawa jiwa-jiwa bangsa-bangsa menuju pada terang yang ajaib. Oh Tuhan, semuanya boleh masuk dalam satu kesatuan tubuh-Mu yang sempurna, menjadi mempelai wanita-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami semua. Kami serahkan dalam tubuh jiwa kami dalam tangan. Percaya juga berkat-Mu dicurahkan melimpah atas setiap kehidupan kami. Sekali lagi berkat rohani juga berkat jasmani tercurah juga melimpah atas hidup kami. Haleluya. Terutama dalam pelayanan pembangunan tubuh hari-hari ini yang Tuhan kami kerjakan di tengah-tengah dunia yang semakin sukar sulit hari-hari ini, dilanda oleh pandemi. Bahkan banyak hal yang terjadi hari-hari ini Tuhan membuat dunia ini semakin sukar sulit, penuh dengan kemustahilan. Percaya berkat-Mu dilimpahkan juga bagi kehidupan kami untuk kami pakai dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu Tuhan hari-hari ini Tuhan. Terutama kami di tempat ini dalam membangun rumah ibadah, yang sedang kami bangun, kami usahakan di tempat ini Tuhan, dari fondasi yang kami telah bangun untuk seterusnya Tuhan. Sungguh mustahil bagi kami, terutama di tengah-tengah dunia semakin sukar sulit hari-hari ini Tuhan. Namun kami percaya tangan-Mu terulur Tuhan, pagi ini memberkati kami, mencurahkan berkat-Mu Tuhan, melimpahkan berkat-Mu Tuhan, mengguncangkan langit, bumi, laut, darat, mengirimkan berkat-Mu bagi kami. Tuhan menggunakan untuk bisa membangun rumah ibadah tempatnya sampai selesai. Kami boleh melihat kemegahan baik-Mu di tempat ini ya Tuhan. Haleluya, kami boleh lihat. Oh Tuhan, sungguh indah Tuhan. Haleluya, rencana-Mu atas hidup. Apa yang tidak pernah kami lihat dengan mata, tidak pernah kami dengar dengan telinga, Engkau menyediakannya bagi kami, yang terbaik bagi kami semua Tuhan. Terima kasih, dan terutama dalam pelayanan pembangunan tubuh-Mu yang kami butuhkan, sarana fasilitas yang lain semua kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Juga semua umat-Mu sekali lagi Tuhan, memberkati juga kehidupan mereka, kaum muda semua, masa depan mereka Tuhan. Siapapun kami, apa yang kami rindukan, kami butuhkan Tuhan. Di tengah-tengah dunia sukar sulit ini, berkat-Mu dicurahkan pagi ini. Engkau mencurahkan berkat-Mu bagi kehidupan kami semua, keberhasilan di dunia ini Tuhan, kemenangan bersama dengan Tuhan, masa depan yang indah berhasil dalam Tuhan. Haleluya. Engkau mengangkat setiap kehidupan kami semua. Sampai satu waktu nanti Engkau mengangkat kami di awan-awan yang permai, menjadikan kami menjadi mempelai wanita-Mu, akan berbahagia selamanya bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi hamba menyerahkan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu. Sekali lagi sekalipun lidah, bibir kami terbatas mengungkap, Engkau tahu sampai laman hati batin kami semua. Apa yang kami perlukan, kami butuhkan. Engkau menyediakannya bagi kami, sebab Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kami, mengerjakan Tuhan kebaikan dalam setiap hidup kami, mendatangkan kebaikan, mendatangkan kemenangan, mendatangkan kebahagiaan, keberhasilan dalam setiap hidup kami semua. Dan kami percaya langkah-langkah hidup kami hari-hari ini, langkah-langkah mujizat, langkah-langkah kemenangan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami tidak takut, kami tidak khawatir, kami tidak gentar, sebab Tuhan menyertai kehidupan kami semua dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanyalah bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala, mempelai Kristus surga yang sungguh mengasihi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau kembalikan kekuatan, kesehatan bagi umat-Mu semua sepanjang malam ini Tuhan. Secara jasmani Tuhan, terkuras kekuatan kami Tuhan, namun Engkau mengembalikan Tuhan dengan tubuh yang Tuhan diberkati, tubuh yang sehat untuk kami pakai Tuhan. Berikan kami tubuh yang diberkati Tuhan, tubuh yang sehat kami pakai untuk lebih lagi sungguh-sungguh berkobar-kobar dalam ibadah pelayanan, setia sampai garis akhir, sampai Engkau datang kembali Tuhan. Sepanjang hari dalam aktivitas umat-Mu, lindungi sertai, tutup bungkus demi kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kembalikan sekali lagi di sisa waktu Tuhan masih percayakan bagi kami untuk kami menutup tahun 2020, sejak Tuhan memasuki tahun 2021. Tuhan, kami selalu melangkah bersama dengan Engkau. Engkau menyertai kami Tuhan. Kasih karunia-Mu
menyertai kami sampai garis akhir, sampai kedatangan-Mu kali kedua, membawa kami masuk dalam kemuliaan kebahagiaan untuk selama-lamanya bersama dengan Kau. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setiamu ajaib, kasih setiamu yang abadi menyertai kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Allah Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kali yang kedua, membawa kita semua masuk dalam kemuliaan kebahagiaan bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.